Halo Sobat UT semuanya, selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Matius Agung Y dengan NIM 04919741, masa registrasi 2024-2, Prodi Agribisnis S1 bidang minat komunikasi dan penyuluhan pertanian. Baiklah, untuk melengkapi praktek unit 2 pada sesi mata kuliah tahun ini, karena sebelumnya saya kemarin bahas tentang aspek non finansial, praktek unit 2 ini saya membahas tentang aspek finansial dengan judul praktek analisis aspek finansial studi kelayakan agribisnis di kebun DMP Dinamika Multi Prakarsa KW Estate. Pada malam hari ini telah hadir bersama saya narasumber. Beliau merupakan KTU Kebun di PT DMP, dan untuk aspek finansial ini saya rasa beliau mengetahui beberapa informasi mungkin untuk melengkapi praktik saya. Baiklah, saya perkenalkan narasumber saya. Halo Pak, selamat malam Pak. Bisa perkenalkan ini Pak? Nama. Terima kasih Pak Agung. Nama saya Bram. Saya di sini sebagai KTU Kebun KW. Izin perkenalan saya. Oh baik Pak. Pak, kalau boleh tahu Bapak di perusahaan ini udah berapa lama Pak ya? Saya di PT Dinamika Multi Prakarsa ini Mas sudah kira-kira 3 tahun lebih. 3 tahun lebih Pak ya. Baiklah Pak, cukup lama juga Pak ya. Jadi saya rasa tepat sekali Pak saya menghubungi Bapak untuk melaksanakan praktik unit 1. Nah, nanti ada beberapa pertanyaan Pak yang ingin saya ajukan mengenai aspek finansial. Yang pertama, dari kebutuhan biaya investasi dan modal. Jadi nanti ada beberapa pertanyaan Pak untuk poin itu. Kemudian sumber pembiayaan, dan yang ketiga itu analisis kelayakan finansial Pak. Jadi kita langsung saja Pak ya di Iya boleh. ya Pak, baik Pak. Di poin yang pertama Pak, kebutuhan biaya investasi dan modal. Jadi bisakah Bapak beri saya sedikit informasi Pak untuk total biaya investasi awal yang dibutuhkan untuk pengembangan kebun kelapa sawit di PT DMP ini Pak? Contohnya termasuk seperti biaya pembukaan lahan, pembelian bibit atau infrastruktur dan alat-alat berat lainnya gitu Pak, untuk mendukung terlaksananya kegiatan kebun ini Pak. Oke, kalau dia dalam 1 hektar tuh kira-kira 54 juta per hektarnya. Untuk biaya bibitnya dia dalam 1 hektar kan 136 pokok. Untuk bibit yang dipakai itu biasa satu pokoknya itu harga sekitar bervariasi Mas. Ada dia yang 70.000, ada yang 100.000. Nah kalau kita kalikan aja berarti kira-kira untuk bibitnya saja 7.000 dikalikan 100 itu udah kira-kira 7 juta. Baiklah Pak, terima kasih untuk pertanyaan yang pertama. Jawabannya saya rasa sudah pas Pak. Nanti bisa saya perdalam lagi Pak, mungkin dari data-data penelitian terdahulu. Kita next Pak untuk pertanyaan selanjutnya. Baik. Pertanyaan selanjutnya Pak, untuk gini Pak, operasional kebun Pak, seperti kayak gaji karyawan, pupuk, pestisida, dan pemeliharaan Pak, bisa Bapak jelaskan costnya berapa misalkan, terus untuk penggajiannya misalkan berapa HK gitu Pak kalau untuk karyawan dan lain sebagainya Pak, gitu aja Pak. Kalau untuk terima kasih. Kalau untuk penggajian karyawan di PT kita ini sebulan sekali gajiannya, dia kisaran dalam sebulan itu dia 3 miliaran Mas untuk gaji karyawan saja. Nah, dia sistem kerjanya kalau panen tuh full 1 bulan, sementara kalau perawatan 16 hari kerja dalam sebulan. Untuk pengadaan pupuk dan racun herbisida kita biasa tender dari Jakarta. Nah, untuk jumlahnya tergantung kebutuhan agronomi.
Sementara untuk nominalnya, untuk pupuk sendiri kita bisa di atas 1 eman mas. Untuk herbisida mungkin di atas 500 juta. Sekian mas. Oh gitu Pak ya, jadi banyak juga Pak ya. Iya. Oke Pak. Untuk selanjutnya Pak, ini apakah terdapat biaya cadangan Pak untuk perencanaan kegiatan investasi di kebun ini Pak? Apakah ada Ya. kas dan lain-lain gitu Pak? Untuk kas yang tersedia di kebun kita ada kas kecilnya sebanyak 5 juta, itu khusus untuk operasional, untuk beli-beli peralatan kecil dari sekitaran kebun. Sementara untuk cadangan kasnya biasa langsung dari Jakarta mas. Oke. Oh begitu Pak ya. Jadi di kas itu ada dengan nominal sekian tadi Pak yang Bapak sebutkan Pak ya. Oke, baik Pak, terima kasih. Kita lanjut di poin yang kedua Pak ya, di sumber pembiayaan. Boleh. Jadi saya ada beberapa pertanyaan juga mengenai poin sumber pembiayaan. Yang pertama Pak, untuk pembiayaan di kebun ini apakah untuk biaya investasinya itu apakah modal sendiri, pinjaman bank atau investor Pak? Untuk modal dari pembiayaan operasional di kebun mas, kita ada dari investor dan dari pinjaman hutang. Nah, biasa dari investor tuh kita saham, karena kita kan bentuknya PT. Sementara untuk yang dari hutang tuh kita biasa melakukan kredit bank, dan itu diurus di Jakarta mas. Untuk jumlah nominalnya Pak, apakah Bapak mengetahui Pak? Jumlah nominal struktur pembiayaan proyek ini Pak gitu, investasi ini. Kalau untuk nominal pastinya mas, minta maaf saya belum tahu itu karena itu langsung dari Jakarta mas. Oh gitu Pak ya, jadi Bapak tidak mengetahui Pak ya. Baik Pak, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Untuk pinjaman tadi kan untuk jangka waktu apakah seperti kayak ada bunga, tingkatan bunga gitu Pak, untuk apa perhitungan kelayakannya gitu Pak? Kalau untuk bunga bank, untuk investasi apa, semua langsung diurus funding Jakarta mas, di tim Jakarta sana. Oh di tim Jakarta Pak ya, Ya, jadi bukan kebun ini Pak ya. betul, bukan dari kebun Oke yang gitu. mengelola, Mas. Terakhir Pak, untuk pertanyaan terakhir untuk poin sumber pembiayaan, apakah PT ini memiliki kayak akses ke skema khusus misalnya dari pemerintah atau kelembagaan gitu Pak, dari keuangan kelembagaan gitu, lembaga keuangan? Kalau untuk dari kelembagaan pemerintah, saya belum mengetahui itu mas. Belum mengetahui ya. Iya. Tapi kalau untuk perusahaan ini memang perusahaan swasta ya Pak ya. Ya, swasta tepat sekali mas. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Untuk poin pertama dan kedua saya sudah dapat beberapa data. Kita next ke poin ketiga Pak ya. Bisa. Lanjut ke poin yang ketiga, yaitu analisis kelayakan finansial. Pertanyaan pertama Pak, bagaimana proyeksi arus kas selama umur ekonomis proyek kebun kelapa sawit Pak? Misalkan ini dijual, terus pemasukannya, terus bagaimana kelanjutannya Pak? Iya, untuk pemasukan kas ini dari kelapa sawit ini mas, dia kita dari hasil pengiriman buah ke pabrik. Sementara untuk pengeluaran biayanya itu antara lain ya dari penggajian karyawan, pembelian pupuk dan racun, kira-kira seperti itu mas. Oke Pak, saya lanjut Pak ya. Iya. Ini terakhir Pak dari 3 poin, kemudian ini pertanyaan terakhir Pak ya, sebelum kita akhiri. Bagaimana Pak hasil analisis, setahu Bapak lah ya Pak, produksi ini, perubahan ini terhadap harga jual TBS Pak, untuk biaya pupuk dan hasil panen gitu Pak? Kalau untuk kebutuhan produksi ini, ya semakin tinggi produksi kita tentu saja akan semakin mengembangkan keuntungan kita. Kalau di sawit ini kan dia kalau dalam proses replantingnya itu selama 25 tahun sekali. Nah, untuk sensitivitas atau dampak perubahan Harga jual TBS. harga jual TBS, ya kalau produksi kita makin tinggi, otomatis akan mendapatkan pemasukan kita
cukup itu Pak ya. Untuk berapa nilai net present value Pak dari proyek kelapa sawit ini Pak? Apakah Bapak mengetahui Pak? Untuk itu minta maaf Mas, saya belum mengetahui karena itu biasa langsung dari Jakarta. Untuk yang NVV ini langsung dari Jakarta Pak ya, dari pusat. Kemudian untuk IRR Pak, rate or return-nya apakah Bapak mengetahui juga Pak? Itu juga langsung dari Jakarta Mas. Langsung dari Jakarta juga Pak ya. Terakhir Pak, untuk payback Pak, payback itu berapa lama payback kemudian yang dibutuhkan untuk mengembalikan modal investasi awal tadi Pak? Untuk payback periodnya biasa dia hitungannya langsung dari Jakarta Mas. Cuma untuk informasi tambahan, kalau siklus saat ini dia atau replanting ini biasa 25 tahun sekali replantingnya Mas. Oke Pak. Baiklah Pak, terima kasih Pak untuk waktu dan kesempatannya. Saya rasa hanya itu saja beberapa poin pertanyaan dari aspek finansial. Saya sangat berterima kasih kepada Bapak untuk data-datanya, kemudian untuk wawancaranya. Semoga apa yang Bapak sampaikan berguna untuk penyusunan laporan saya nanti. Terakhir Pak, mungkin saran dan kesan Bapak untuk saya sebagai mahasiswa Pak, ke depannya bagaimana Pak? Ya semoga tetap semangat, semoga setelah lulus nanti bisa berguna untuk Indonesia. Baik Pak, terima kasih Pak. Amin Pak. Baiklah Sobat UT semua, saya rasa hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Bram selaku KTU Kebun atas informasi yang diberikan mengenai analisis aspek finansial studi kelayakan agribisnis di kebun DMP KW Estate. Semoga Pak Bram tetap sukses dan sehat selalu Pak. Ya, terima kasih Mas. Tutor yang saya hormati, teman-teman UT semua, akhir kata saya ucapkan selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Pak, terima kasih banyak Pak ya. Sukses selalu Pak. Oke, terima kasih. Halo, selamat malam Sobat UT semua dimanapun Anda berada. Pada hari ini saya sedang berada di kantor untuk melakukan diskusi singkat bersama KTU Kebun. Jadi ini suasana kantor kita. Ini saya melanjutkan praktek unit 2 saya, studi kelayakan agribisnis, aspek finansial. Itu Pak Bram. Pak. Selamat malam Pak. Baiklah, hanya itu saja pengenalan kantor. Ya. Ini suasananya malam hari ya teman-teman, karena kalau pagi siang kan kantor sibuk tuh, kalau malam udah agak santai Pak. Gaspol, gacor. Jadi saya diskusinya, wawancaranya malam hari ya, tutor teman-teman semua, karena pagi sampai siang itu kebun sibuk. Jadi saya bisa luangkan waktu dan narasumber saya bisa luangkan waktu itu malam hari. Tadi saya udah melakukan wawancara singkat sama KTU Kebun mengenai aspek finansial studi kelayakan agribisnis. Baiklah, saya rasa hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan selamat malam kepada tutor dan sobat-sobat UT semuanya. Semoga selalu semangat.